Bisa dijelasin dok? Ya, hari ini hadir buat sebagai bentuk dukungannya sama Nikita dan tim juga yang lagi menjadi saksi. Salah satunya juga saksi, saya lihat tadi si Yolo ya menjadi saksi. Dan tadi juga sebelum ke atas udah ketemu sama Niki juga, begitu cerita semuanya juga banyak yang dilaporkan ya sama dianya, begitu. Jadi ya saya harapkan semuanya berjalan sesuai alurnya. Mau gimana pun, ya kalau saya sih fokusnya bukan ke Lolinya ya, yaitu mau gimana pun Loli tetap anaknya Nikita Mirzani. Karena Niki pun saya pasti sampai sekarang 1.000.000% dia masih sayang sekali sama Loli. Jadi yang saya hanya sesalkan kenapa pihak pasangannya yang sampai sekarang menurut saya kurang bijak sehingga Niki mengambil tindakan seperti ini. Gitu. Tapi dokter juga udah pas belum sih? Oh sangat. Kenapa nggak dari dulu? Dengan apa yang saya tahu ya, kayak gitu, karena dari pihak kami sudah mengajukan untuk kekeluargaan untuk bertemu ataupun menghubungi, tapi di mentah-mentah ditolak kayak gitu, ataupun dibales tapi tidak ada bentuk untuk dianya membuat ini menjadi lebih serius lagi, sehingga jadi ya ngambang aja, ya udah digerakin, bahkan terkesannya menantang gitu. Itu yang membuat pihak Nikita Mirzani jadinya lebih tertantang karena ditantang. Tapi dokter juga sempat upload, iya, ingin memperhubungkan. Seperti apa? Oh iya, itu juga saya belum ada konfirmasi ya untuk jawaban dan lain-lain. Jadi ceritanya tanggal 29 saya ngehubungin pihak Loli secara pribadi via email dan via DM Instagram. Itu tidak dibalas sama sekali. Saya sudah mengechat dengan bahasa yang baik-baik sekali, dan itu saya pastikan kalau di tanggal akhir Agustus itu dia menjawab dengan baik-baik, saya pastikan dia pulang ke rumah. Saya pastikan kalau dia tidak pulang ke rumah, saya pastikan 1.000.000% dia tinggal sama saya, dan saya jamin biaya hidup dia. Itu saya jamin, dan itu sudah saya sampaikan ke dianya. Lalu ya namanya mungkin dianya masih ego ataupun apa. Di tanggal 6 September saya hubungin lagi, itu hari Kamis atau hari Jumat saya lupa, 6 September itu saya hubungin lagi, WA saya diblok, jadi centang 1. Sebelumnya centang 2, yang ini centang 1. Ya saya nggak mau putus asa, saya tetap hubungin via email, tetap tidak ada balasan. Saking seriusnya saya untuk mendamaikan ini semua, karena menurut saya pada saat itu Nikita Mirzani sudah membuka tangan dia untuk anaknya. Walaupun kalau kalian tahu mulutnya sesadis-sadis itu, sejahat-jahat itu, tetap hati seorang ibu tidak ada yang tahu besar hatinya kayak gitu. Lalu saya chat Fadel, ini pertanyaan tadi, saya chat Fadel di tanggal 6 September, tidak ada balasan. Saya di situ chat panjang sekali ya, bahkan saya bilang terserah kalau seandainya mau ditemanin pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Lalu karena tidak ada diindahkan, saya upload viral di media sosial. Di tanggal 7 September malam dia jawab gitu. Jadi kalau seandainya dia jawab, saya akuin dia jawab, tapi setelah viral dulu ya, jadi harus digarisbawahi dulu, setelah viral dulu dia jawab di 7 September. Bahasanya sangat baik sekali, sangat sopan. Waktu itu saya tetap dipanggil Om, jadi saya serasa udah tua, saya dipanggil Om. Bahasanya sangat baik sekali. Dia bilang iya nanti dicari waktunya ketemu. Saya bilang minggu depan ya, saya bilang dalam range minggu depan ini, jadi saya kasih waktu 7 hari kayak gitu. Lalu di tanggal 6 dianya di tanggal 6 saya chat. Lalu di tanggal 7 kalau nggak salah si Loli membuat video klarifikasi. Di situ kalau kalian ingat yang dia buat di video malam-malam, di situ Nikita Mirzani murka semurka-murkanya. Setidaknya kalau seandainya Loli kemarin itu diam saja, setidaknya mungkin Nikita Mirzani masih membuka tangannya. Saya jamin itu 1.000.000%. Tapi malah terkesannya menyudutkan ibunya. Ibunya disudutkan di situ, dan juga kalian jelas. Nah saya nggak tahu ini, mungkin nanti kalau seandainya kalian ketemu Loli, ini jadi pertanyaan saya. Loli, kamu membuat video klarifikasi itu atas kesadaran diri kamu sendiri atau karena desakan oleh orang lain? Itu jawaban dua itu ada konsekuensinya. Kalau kamu mengakui karena diri kamu sendiri, kamu ada konsekuensinya. Tapi kalau kamu
bilang disuruh orang, itu berarti ada konsekuensinya. Jadi kamu terjebak dari dilemanya dua ini, dua si malakama. Itu yang mau saya tanyakan ke Loli. Di situ Nikita Mirzani marah sekali. Lalu saya berusaha tenangkan, tapi dia sudah benar-benar tidak mau. Saya kecewa juga di situ kenapa Loli seperti itu. Lalu di tanggal 7-nya itu saya lupa ingat juga, Fadel buat video klarifikasi yang dia posting di Instagram dan background biru dengan dua lawyernya. Di situ menurut saya senjata makan tuan dianya. Di situ dia mengakui semuanya apa yang terjadi. Saya nggak tahu apakah dua lawyernya yang meliding dia berbicara seperti itu, atau secara tidak langsung lupa lawyernya kayak gitu dengan kata-kata seperti itu. Dan saya berkomentar di situ. Kalian tahu saya di situ, saya sudah memberikan clue di situ. Jangan sampai salah berucap. Sebelumnya di DM sebelumnya saya ke Fadel, saya sudah bilang, "Nak, jangan blunder ya. Hati-hati dalam berucap." Saya sudah ngasih clue itu. Ketika dia video klarifikasi, di situ banyak sekali blunder dia bilang. Bahkan saya komen di situ. Berarti kalau coba kamu pikirkan, kalau anak umur 18 tahun apakah itu masih dalam perlindungan orang tuanya? Berarti Loli masih dalam perlindungan orang tuanya. Jadi berhak Nikita Mirzani untuk melaporkan, tapi Nikita Mirzani belum melaporkan. Semakin ditantangin lagi beberapa hari setelah itu, dia buat video klarifikasi di kafe. Disitulah Nikita Mirzani merasa semakin ditantangin. Besoknya bim salah bim, di penjara dilaporkan seperti itu, gitu sih. Tapi mungkin dokter sendiri Ya. sangat Loli yang seperti kayak melawan banget soalnya. Ya. Menyangka nggak? Yang saya tahu ya, jadi kalau seandainya ada juga yang bertanya kok saya ikut di sini, gitu. Pertama saya nggak mau ikut-ikutan. Selama 1 tahun saya tahu kejadian ini, bahkan waktu yang Loli bertengkar waktu dia baru sampai di UK, saya tahu sekali. Ketika itu saya lagi sama Nikita Mirzani lagi di luar kota, dia buat video YouTube lain-lain, saya tahu, tapi saya diam karena menurut saya ini peristiwa ibu dan anak, mau gimana pun bertengkar tetap ibu dan anak, bener kan? Ngapain kita ikut-ikutan? Tapi di sini saya ngeliat kok makin kurang ajar. Pada dasarnya ini anak sangat baik sekali, sangat sopan, sangat pintar. Tapi saya nggak tahu nih pengaruh lingkungan kenapa. Jadi saya tidak mau menyalahkan Loli ya. Yang saya tahu itu anak baik, anak itu pintar. Nggak tahu pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini yang kita tanda tanya. Lingkungan waktu dia di UK yang numpangin dia, itu pertanyaan ya. Saya bertanya, apakah lingkungan dia yang sekarang? Jadi saya sampai detik sekarang saya tidak mau menyalahkan Loli kayak gitu, karena yang saya tahu sebelumnya Loli anak yang baik. Saya nggak tahu orang sekitarnya karena saya tidak kenal. Jadi saya berhak untuk menjudge orang yang lain karena saya nggak kenal. Dok, sebagai sahabat Niki sendiri sampai sejauh ini Niki seperti apa sih mungkin menghadapi kasus ini sendiri? Yang saya tahu ini, walaupun kadang dia tidak mau ungkapin ini karena kalau saya ungkapin ini dia nggak bisa marah ke saya juga gitu. Sangat sedih dan sering menangis. Gitu. Si kasus ini benar-benar ngeganggu Niki banget dok. Oh iyalah, yang mengganggunya itu lebih ke gini. Itu anak kan pengen bebas. Niki sebenarnya membolehkan anak itu bebas karena permintaan dia berkali-kali gitu. Nah kalau mau bebas, tolong jangan sangkut pautin lagi sama dia kayak gitu. Atau kalau seandainya kok Nikinya keluar, ya gimana nggak keluar, malu anaknya terindikasi terduga melakukan penghilangan janin gitu. Siapa yang nggak malu? Walaupun orang dia nggak mau, tapi kan nama dia terlalu diikut-ikuti. Makanya dia selalu bilang, tolong kalau membuat berita tentang itu anak kayak gitu, jangan bawa-bawa nama saya. Tapi ya gimana media? Kan media taunya itu anak Nikita Mirzani. Mau sampai kapanpun Nikita Mirzani selalu akan ikut-ikutan, diikutin gitu. Dok, ini meskipun apa dari pihak Nikita Mirzani kan sudah mencoret nama LM sendiri dari kakak Ya. gitu. Terus katanya juga sudah dianggap sebagai anak. Itu apakah nanti ketika nanti seandainya LM datang untuk Ya. minta maaf kepada NN gitu ya, apakah nanti akan dengan sangat terbuka untuk kembali atau memang perlu pertimbangan gitu? Oke, itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi di luar dari topik itu ada juga pertanyaan kalau yang saya baca juga di kolom komentar, kadang bertanya, katanya udah dikeluarin dari kakak, emang bisa ngelaporin sebagai anak? Ya mau gimana pun itu anak, akte kelahirannya anak Nikita Mirzani, mau dikeluarin di kakak, kalau kalian juga keluar dari udah pindah dari luar kota, pindah kakak pun ya nggak ada masalah, tetap nama itu anaknya Nikita Mirzani, akte kelahiran Nikita Mirzani, itu harus clear dulu. Terus juga kalau seandainya itu anak udah dikeluarin dari kakak, terus juga ada nggak kesempatan lagi untuk dia kembali lagi? Wallahu alam, saya nggak tahu. Namanya ibu pasti punya hati seluas samudra, tapi kalau sekarang
yang saya tahu Nikita udah menutup itu. Karena kejadiannya si Loli tetap membangkang, si Fadel nantangin, jadinya masih marah sekali. Tapi saya nggak tahu nih namanya pemaaf, Allah aja maha pemaaf, mungkin manusia bisa untuk mencoba itu kayak gitu. Tapi kami, khususnya saya, orang terdekat dia, selalu untuk membujuk dia mau gimana pun itu anak darah dagingnya. Tapi kan Iya. Saya tahu ceritanya, tapi saya tidak tahu secara pasti dokternya siapa. Nggak tahu dari timnya Niki ya, dokternya siapa. Tapi saya yakin 1.000.000% bukti-buktinya itu real. Tapi nggak tahu buktinya itu terbukti atau tidaknya ya, kayak gitu. Karena sesimpel ini saja, kalau seandainya kita membuat video verifikasi, itu udah bukti. Kalau ngomong saja ya bisa, setiap orang bisa berbicara kayak gitu. Kalau seandainya dia bilang, ada juga berstatement, harusnya yang melaporkan itu yang tunjukin buktinya. Sedangkan kami tertuduh ya nanti setelah kalian laporkan bla 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 seperti itu. Sebelumnya kan berita beredar ini kan sudah ada bukti-buktinya. Chatnya dia mengakui hamil benar. Nanti kan tergantung dari pihak polisi yang membenarkan. Voice note dia, bukti tes pack kehamilan, itu kan sudah bukti. Nah tinggal dia menjawabnya. Kecuali kalau tidak ada bukti-bukti itu, hanya tuduhan saja, baru statementnya benar. Mana bukti-bukti atas tuduhan itu, seperti itu. Lalu kalau seandainya pertanyaan ke saya sih simple sih kayak gitu. Kalau kita ngerasa benar, ya jawab dengan fakta. Simple, datang ke rumah sakit saja, cek USG, kayak gitu. Apalagi ini harga diri perempuan ya, kayak gitu. Malu kalau seandainya ini fitnah, apalagi tentang seperti itu, tinggal datang ke USG bayar cuma berapa ratus ribu, kayak gitu. Mau gimana pun kalau dalam range-nya itu pemeriksaannya itu akan kelihatan kok, pertama masih perawan atau tidak. Apalagi saya dokter ya, saya tahu masih perawan atau tidak pasti akan ketahuan. Bekas adanya sesuatu benda tumpul yang bekas dimasukkan ada, terus dinding rahimnya kalau seandainya baru ada sesuatu yang dikeluarkan kelihatan. Istilah kalau bahasa awamnya masih basah atau tidaknya gitu, bahasa awamnya itu pasti akan kelihatan kok. Tapi bakal bahaya nggak sih untuk kantong rahimnya sendiri jika benar ini terjadi adanya aborsi? Apalagi 2 kali. Yang kalau kita ngomongin tentang kesehatan pasti akan ada efek sampingnya. Tapi balik lagi semuanya ya tergantung dari diri kita sendiri sih. Sebenarnya saya inginkan sih kalau seandainya itu benar terjadi, semoga tidak terjadi apa-apa sama Loli. Seandainya. Ya. Sorry nih dok, kan yang rame juga bukan hanya soal itu saja ya, yang menjadi sorotan di publik adalah sorry nih, Nyai berjuang sendiri memang kemana sih sang bapak dari Loli? Oh ya, kalau untuk papanya si Loli ya, setahu saya nih ya, kalau seandainya salah maaf karena ini hanya kapasitas saya setahu saya. Setahu saya papanya Loli itu tahu sekali masalah ini. Papa Loli pun juga sudah angkat tangan dengan anak itu, apalagi kan yang membesarkan Loli dari kecil kan ibunya ya kayak itu. Jadi ibunya tahu sekali tentang Loli. Nah papanya itu ya karena ngerasa ini sudah tanggung jawabnya Nikita sebelumnya, jadi dia tidak punya hak yang kuat banget untuk tiba-tiba sekonyong-konyongnya untuk berusaha menghubungi Loli. Sesimpel ini saja, kalau seandainya papanya menghubungi Loli kayak gitu, kenapa Loli nggak pulang ke papanya saja? Berarti kan emang dari Lolinya yang memang sepemikiran saya yang membatasi diri, yang pengen tetap hidup bebas seperti itu. Tapi orang tua papanya ini menghubungi Lolinya atau mencari Lolinya sebenarnya? Nah sejauh ini saya tidak tahu kalau saya lihat. Tapi kalau untuk siapa-siapanya tahu nggak sih Pak? Dok, bapaknya ini siapa? Ini kan netizen juga nanya-nanya nih, yang mana sih bapaknya Loli ini? Iya, itu di luar kapasitas saya. Oke. Ya. Di luar kapasitas saya.